Dan saudara, ini adalah visual terkini di mana Paus Fransiskus sudah tiba di dalam gereja katedral untuk melakukan pertemuan dengan uskup, imam, dan juga katekis. Dan nampaknya memang sudah dimulai acaranya. Acara hari ini adalah pertemuan Paus Fransiskus dengan para uskup, imam, dan katekis terjadwal pada pukul 16.30. At other times, walk alongside to inspire us, and when necessary, walks in front of us to be an example of hope. We should journey toward holiness. Together with my brother bishop, who are celebrating 100 years of the Indonesian Catholic Bishop Conference and 10 Asian and Australian bishop here, as well as the clergy, consecrated men and women, catechists and other lay faithful, we asked for your prayers and blessing so that we can walk together to build up the synodal church in Indonesia and the nation with faith, fraternity, and compassion. Dan saudara, saat ini di studio Kompas Petang sudah bersama saya Romo Albertus Bagus Laksana, SJ atau Imam Jesuit, yang merupakan Imam Jesuit dan juga Rektor dari Universitas Sananta Dharma Yogyakarta. Dan melalui sambungan Zoom juga sudah ada Bung Willy, di mana Bung Willy adalah ayah yang putrinya sempat mendapatkan berkat saat Paus Fransiskus menuju Istana Jakarta. Romo Bagus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama-sama, Mbak Cynthia. Ya, dan juga sudah ada Bung Willy. Bung Willy, tadi putri Anda mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus saat menuju perjalanan ke istana bertemu Presiden. Ini Bung Willy memang sudah mempersiapkan diri tujuannya untuk menerima berkat atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Selamat sore, Bu Cynthia, Romo Bagus. Selamat sore. Selamat sore. Salam, Tuhan memberkati. Pada intinya sebelumnya saya sempat lihat di viral TikTok atau viral aplikasi gitu tentang di luar negeri yang membawa anak bayinya untuk diberkati sama Paus Fransiskus. Dari situ saya termotivasi untuk anak saya juga saya bisa lakukan hal sedemikian. Makanya dari semalam saya udah mempersiapkan hingga pada pagi hari tadi jam 9 jam 8 saya udah standby di depan kedutaan Vatikan. Nah, saat di tepi jalan ini kan banyak sekali masyarakat yang menunggu untuk bertemu ataupun melambaikan tangan dengan Paus Fransiskus. Ini Anda bagaimana triknya bisa sampai akhirnya Paus berhenti sejenak untuk memberikan berkat kepada putri Anda, Wilan? Untuk pintu gerbang kedutaan besar Vatikan dan kantor yang PLN di sebelahnya itu kan berdekatan. Jadi pada saat mobil rombongan Bapak Paus Fransiskus lewat, kebetulan masih dalam iring-iringan kendaraan yang nggak terlalu cepat, makanya saya memanfaatkan di situ pintu gerbangnya kan ada security sama PM sama pengawal yang jaga, cuman saya berusaha untuk bisa terobos saja untuk bisa dapat berkat langsung dari Bapak Paus Fransiskus. Ada alasan khusus tidak melakukan hal ini, berupaya istilahnya dari pagi untuk mendapatkan berkat khususnya untuk putri Anda? Pada intinya saya itu baru juga melaksanakan pernikahan dan dikaruniakan anak di usia 4 bulan ini. Saya termotivasi untuk paling enggak anak saya nanti kedepannya dia punya warna yang saya udah berikan dari sejak bayinya. Itu yang memotivasi saya untuk bisa senekat hari ini untuk bertemu. Tapi Anda menyangka tidak bahwa momen untuk mendapatkan berkat dari Sri Paus bisa terwujud?
Untuk skenario saya cuman bisa merencanakannya, cuman selebihnya saya serahkan kepada yang di atas yang mengatur. Dan pada kesempatan tadi pagi saya sangat tidak menyangka karena Ya. Bapak Paus sempat berhenti dan memanggil saya di rombongan teman-teman yang menunggu Bapak Paus, sehingga saya punya kesempatan untuk bisa dikasih berkat langsung dari Bapak Paus. Jadi Anda membawa dalam doa ya, sehingga akhirnya Iya. terwujud ya. Terima Iya, kasih. Saya akan ke Romo Bagus. Romo Bagus, tadi kan sebelum ataupun ke Gereja Katedral, Paus juga memiliki agenda di Kedutaan Besar Vatikan. Iya. Mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya inti dari pertemuan anggota Serikat Yesus ini sih, Romo? Iya, Mbak Cynthia, saya kira pertemuan Paus Fransiskus dengan kami, warga Yesuit, itu bersifat kekeluargaan ya. Jadi karena kami keluarga besar Serikat Yesus di dunia terdiri dari sekian ribu anggota, dan Paus Fransiskus itu Paus dari Serikat Yesus yang pertama. Dan kemudian siapa tahu, kami juga nggak tahu ya ke depannya, tetapi ini Paus yang istimewa dari segi Serikat Yesus, karena ini Paus pertama Yesuit, dan dia punya kebiasaan ketika berkunjung ke suatu negara di mana di situ ada Yesuit, dia akan menyediakan waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam untuk bertemu dengan saudara-saudaranya seserikat ya, keluarga besar. Jadi ya suasananya suasana pertemuan kekeluargaan. Berarti Romo Bagus tadi ikut hadir ya? Iya, ikut hadir di sana. Berapa lama itu pertemuannya tadi, Romo? 1 jam lebih sedikit ya. 1 jam. Ya, Paus Fransiskus sebetulnya mungkin masih ingin lagi, tetapi Jadwal yang padat, petugas ya sudah meminta supaya berhenti, saya kira ya. Romo, saat pertemuan selama 1 jam tadi, apa yang bisa Romo bagikan kepada kita masyarakat Indonesia terkait dengan figur Sri Paus? Sri Paus ini memang figur yang menekankan perjumpaan ya. Jadi dia sangat-sangat senang ketika berjumpa dengan orang lain. Makanya tadi dengan anak-anak, dengan Pak Willy dan anaknya, juga di banyak tempat dia punya energi yang luar biasa untuk bertemu orang lain. Maka salah satu tema yang besar, yang kuat yang dia usung adalah fraternity atau kesatuan persaudaraan, yang isinya adalah perjumpaan-perjumpaan yang dibangun oleh perjumpaan-perjumpaan dengan siapapun. Nah, untuk seorang pemimpin yang sudah berusia 87 tahun dan sebagainya, energi perjumpaan bahkan dengan anak-anak, dengan orang yang tidak dikenal langsung, itu kan sebetulnya membutuhkan energi ya, Mbak Cynthia. Tetapi dia mempunyai itu, maka perjumpaan dengan siapapun termasuk dengan warga Serikat Yesus juga berada di dalam konteks itu sangat menyenangkan, sangat penuh sukacita, dan sukacita itu. Tapi gini Romo Bagus, kita sebagai umat Katolik, umat Kristiani, kadang menduga-duga sangat sulit untuk bisa bertemu dengan paus, dengan seorang paus. Dan tampaknya di Indonesia citra itu bubar gitu ya. Sangat mudah sekali untuk bertemu, bahkan bersalaman dengan Sri Paus. Ini tampak juga saat pertemuan Jesuit tadi. Sangat tampak bagaimana dia bercanda, kemudian sangat lepas ya, tidak ada teks yang dibacakan, langsung datang dan kemudian menyapa kami semua. Kemudian juga senang dengan suasana persaudaraan, banyak kaum muda Yesuit juga. Kemudian juga banyak juga memberi hal-hal yang sangat personal gitu ya untuk konsumsi keluarga kami begitu ya. Bagaimana membangun persaudaraan itu, dan juga aksesibilitas itu nih, orang tokoh dunia yang dipimpin itu 1,2 miliar orang, dan usianya beliau sudah segitu, sudah sebetulnya sangat senior, dengan kesehatan yang mungkin juga sudah turun, dan Gereja Katolik memang punya tradisi ini ya. Paus itu berusia kadang-kadang sangat lanjut, dan pekerjaannya banyak, dan pekerjaannya itu dia lakukan seumur hidup kan sebetulnya. Tetapi ketika dia tampil sebagai pribadi yang otentik, yang penuh sukacita, menyapa semua tanpa ada batas-batas protokoler yang terlalu resmi atau batas-batas pribadi yang sulit ditembus, saya kira ini luar biasa. Luar biasa ya. Tadi pertemuan dengan Jesuit, dan hari
sore ini bertemu dengan uskup dan imam. Apa yang membedakan antara pertemuan siang ataupun jelang sore tadi dan juga hari ini di katedral? Ya, saya kira kalau yang siang tadi itu pertemuan kekeluargaan. Jadi bahasa mudahnya alma mater gitu ya? Ya, Seperti itu ya? Ya, anggota keluarga Anggota lah, keluarga besar begitu. Karena beliau juga dari Jesuit. Serikat Yesus, lalu punya bahasa-bahasa yang khusus gitu ya, sebagai anggota keluarga. Tetapi kalau yang ini adalah dia menyapa gereja Indonesia yang dibangun oleh para uskup, hierarki namanya dalam gereja Katolik kan. Ya. Ada para uskup, ada para imam, klerus, ada juga diakon, itu klerus juga, ada biaran, biarawati juga, maka tadi tampak banyak suster Ya. kan. Kemudian juga para katekis, guru agama Katolik yang sangat berpengaruh juga di dalam merambatkan iman Katolik di sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan ada tentu saja tadi anak-anak Ya. yang menyambut dan sebagainya. Jadi ini pertemuan yang lebih luas menyapa Gereja Katolik Indonesia, memberi semangat yang baru untuk Gereja Katolik yang sudah lama berada di Indonesia untuk terus ke depan berperan begitu ya dan menyuburkan diri. Nanti kita lihat sambutannya. Tapi ada tidak saat pertemuan tadi Paus Fransiskus memberikan pesan khusus mungkin tidak hanya bagi umat Katolik, umat Kristiani, tapi seluruh umat khususnya di Indonesia. Sempat tidak Paus menyebutkan sesuatu? Ya, di dalam sambutan Paus yang tertulis itu memang memberi penjelasan mengenai 3 tema yang menjadi tema kunjungan beliau ke Indonesia ya. Faith itu iman, kemudian fraternity, persaudaraan, kesatuan, dan kemudian juga compassion. Misalnya mengenai faith, dia mengajak seluruh umat Katolik di Indonesia untuk mensyukuri semua hal yang baik yang kita nikmati sebagai bangsa Indonesia. Itu sebagai gift, sebagai anugerah dari Tuhan. Segala keindahan dalam momen-momen juga historik bangsa kita ini tidak bisa tidak dipahami sebagai anugerah dari Tuhan misalnya. Itu pesan untuk semua. Itu pesan Syukurilah untuk itu sebagai Kalau sore ini nanti di gereja katedral bertemu tadi sudah disebutkan ada uskup, katekis dan juga para imam. Misi dari pertemuan ini sebenarnya ada tidak sih? Ya, secara umum Mbak Cynthia, saya kira Paus Fransiskus sebagai gembala gereja kalau berkunjung itu mengunjungi umatnya kan, selain kunjungan politik kenegaraan, diplomatik, tetapi juga mengunjungi umatnya. Maka misinya saya kira untuk menguatkan gereja lokal namanya, agar terus berjalan bertumbuh begitu ya. Biasanya mengapresiasi perjalanan gereja lokal itu sepanjang zaman seperti apa dan kemudian memberi fokus-fokus tertentu untuk diperhatikan oleh gereja itu gitu ya. Misinya saya kira itu ya, sebagai gembala dia mau menyapa, menguatkan, mendorong ke depan dengan beberapa agenda khusus yang beliau lihat strategik misalnya untuk umat gitu ya. Saya ke Bung Willy lagi. Bung Willy, ini kan agenda dari Paus Fransiskus masih ada hari ini dan besok. Besok Bung Willy datang ke GPK? Untuk di GBK saya nggak punya ini kesempatan untuk dapat hadir di GBK karena untuk bisa masuk sana kan harus ada akses yang bisa tidak dapatkan. Apa yang sekiranya dari Bung Willy dan juga keluarga, apakah mungkin akan mengikuti ibadahnya secara online atau mungkin tetap datang ke GBK untuk merasakan antusiasmenya? Untuk itu belum direncanain, cuman paling mudah-mudahan dikasih kesempatan bisa hadir di depan GBK untuk bisa menikmati euforianya, bisa hadir di sana menyambut kehadiran Bapak Paus Fransiskus di GBK untuk merayakan misanya. Bung Willy, kalau Anda melihat sosok Paus Fransiskus, apa yang ada di benak Anda? Karena kita tahu Paus Fransiskus ini dikenal sebagai Paus yang sangat bersahaja, sederhana, tapi juga sangat cair, bahkan sukanya olahraga bola gitu ya. Ada tidak? Selebihnya untuk Bapak Paus ini saya lebih banyak melihat dengan sudut pandang saya di dalam hal untuk anak-anak kecil, dia selalu welcome untuk bisa memberikan berkat. Terus untuk siapa aja, intinya kalau ketemu Bapak Paus, dan bahkan di Indonesia aja dari sudut pandang saya ketika turun dari bandara hingga pada hari ini Bapak Paus selalu
ngebukain jendela untuk memberikan salam untuk semua umat-umat yang ada di Indonesia, di Jakarta terlebih khususnya. Oke, Romo Bagus, ini Ya. adalah kunjungan Paus kurang lebih 32 tahun terakhir ya? 89 yang terakhir. 35 tahun ya, Yap. terakhir Paus berkunjung dan sekarang ke Indonesia. Bahkan bisa dikatakan ini perjalanan terpanjang, kata Paus Fransiskus. Pastinya tidak bisa dipungkiri, pasti akan melelahkan. Menurut Anda kenapa Paus Fransiskus memilih Indonesia, bahkan jadi negara pertama yang dikunjungi dalam kunjungan apostolik ini? Ya, saya kira jelas bahwa Indonesia mempunyai peran yang khusus di hati Paus Fransiskus dan gereja di Katolik Vatikan ya, karena gereja di Indonesia, gereja Katolik di Indonesia itu tumbuh bersama masyarakat Indonesia yang plural, dan di dalam pidato Paus Fransiskus di hadapan Presiden Joko Widodo dan para menteri dan korps diplomatik tadi siang Ya. juga ditekankan mengenai keunikan Indonesia di dalam percaturan dunia, yaitu keragaman yang dijaga menjadi harmoni, kekuatan keragaman budaya, agama, Bahkan dan bahasa memuji ini. Bhinneka Tunggal Ika ya? Bhinneka Tunggal Ika, persis. Di zaman sekarang di mana dunia global dihantui oleh perpecahan dan diwarnai oleh peperangan, saya kira posisi Indonesia, prestasi kita secara kultural ini untuk membentuk sebuah masyarakat yang plural tetapi bersatu, menghargai agama, menghargai satu sama lain, tetapi juga tetap mau ikut di dalam penyelesaian perkara-perkara global, saya kira itu sangat istimewa untuk Paus Fransiskus. Maka dari itu memilih Indonesia dan tampak begitu hangat untuk menyapa masyarakat Indonesia. Kita masih akan lanjut lagi, Romo Bagus dan juga Bung Willy tetap bersama kami di Kompas Petang.